Shalom saudara sekalian, kita akan kembali merenungkan satu tokoh Alkitab bernama Stefanus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 mencatat bahwa pada saat jumlah orang-orang percaya di Yerusalem sudah semakin bertambah, maka terjadilah komplain dan kegaduhan di antara jemaat karena masalah pelayanan diakonia terhadap para janda orang Yahudi Helenis, yaitu orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Dan dikatakan bahwa para rasul pun mulai kewalahan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, ayat yang ke-3 sampai ke-7 mencatat seperti ini. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu diperhadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudara, dari pembacaan firman Tuhan tadi ternyata Stefanus bukanlah seorang dari antara para rasul atau tokoh besar pada waktu itu. Stefanus hanyalah jemaat biasa yang dikenal baik di kalangan jemaat mula-mula pada waktu itu. Itu sebabnya ketika diminta untuk menyodorkan 7 nama orang yang dapat dipercaya untuk melakukan pelayanan diakonia itu, maka nama Stefanus berada di urutan pertama yang dipilih oleh jemaat pada waktu itu. Dan bukan hanya dikenal baik, saudara, Stefanus juga disebut sebagai seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Ayat ke-8 bahkan mencatat Stefanus juga melayani dengan penuh kuasa karena Roh Kudus menyertai dia. Dia juga penuh hikmat, sampai-sampai orang-orang Yahudi tidak sanggup melawan hikmatnya di dalam ayat yang ke-10. Dan yang tidak kalah penting, saudara sekalian, Stefanus adalah seorang yang berani dan setia mempertahankan imannya, bahkan sampai mengorbankan nyawanya. Nah, itulah Stefanus, martir pertama yang darahnya telah menyulut semangat para murid untuk berjuang di tengah-tengah penganiayaan. Injil juga semakin diberitakan dan gereja semakin subur bertumbuh di berbagai tempat. Saudara, dari Stefanus kita belajar bahwa jemaat biasa pun dapat dipakai Allah dengan luar biasa. Pelayanan itu bukan tugas para hamba Tuhan semata. Setiap orang percaya sebenarnya dipanggil untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Selama kita bersandar pada Roh Kudus dan setia mengerjakan, maka sesederhana apapun pelayanan kita akan dipakai Allah dengan luar biasa. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat 7 tadi, bahwa setelah dilantik dan didoakan oleh para rasul, pelayanan Stefanus dan rekan-rekannya yang mungkin hanya mengatur makanan dan kebutuhan para janda dan orang-orang miskin, namun membuat firman Tuhan makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Jadi saudara, tidak perlu menunggu sampai kita dipanggil menjadi hamba Tuhan. Sekarang pun kita bisa dan harus melayani. Terlebih lagi di masa pandemi ini, banyak orang hidup dalam pergumulan dan kesulitan. Bentuk pelayanan ataupun perhatian ataupun bantuan yang kita berikan mungkin saja tidak seberapa atau tidak diketahui banyak orang. Namun saat dilakukan dengan sungguh-sungguh dan setia, maka Roh Kudus sanggup memakainya dengan luar biasa. Kedua, saudara, dari Stefanus kita belajar bahwa seorang pengikut Kristus bukan hanya harus melayani, tetapi juga harus hidup dalam kesalehan. Saya percaya Stefanus bisa memiliki hikmat dan iman yang demikian teguh, memiliki kesaksian hidup, dikenal baik, disukai oleh jemaat, dan memiliki keberanian yang demikian besar.
Semua itu lahir dari kesalehan dan pengenalannya yang mendalam kepada Tuhan. Itu sebabnya dia dipenuhi Roh Kudus. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia berani mati demi imannya? Saudara, kita mungkin bisa terlibat dalam banyak pelayanan, tetapi tanpa relasi yang dekat dengan Tuhan, tanpa terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, kita akan mudah tergoyahkan. Sedikit saja tantangan, kita akan dengan mudah takut, kecewa, meninggalkan pelayanan, dan bahkan meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita tidak hanya menjadi seorang yang giat melayani, tetapi juga seorang murid yang mengejar kesalehan, mau bertumbuh, mau terus belajar dan diperlengkapi firman Tuhan. Sehingga ketika iman kita ditantang, seperti Stefanus, kita memiliki hikmat untuk menjawabnya dan bahkan keberanian untuk mempertahankannya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penerus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah yang